Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan kita di hari yang ke-20 bulan Oktober, bulan Rosario ini. Hari di mana gereja sedunia merayakan hari panggilan. Gereja mengajak anak-anak gereja, putra-putrinya, untuk memohon kepada Sang Empunya Panenan untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk ladang. Gereja secara khusus memohon agar ada panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Kita berbangga, meskipun kita minoritas, orang Katolik itu cuma sebagian kecil dari penduduk Indonesia. Tetapi di mana-mana kita bisa temukan banyak imam-imam, suster, biarawan, biarawati orang Indonesia. Pernah mantan presiden kita, Presiden Soeharto, ketika dalam kunjungan kenegaraannya ke Roma, dia berjumpa juga dengan biarawan-biarawati. Dan dia heran, kok bisa ada biarawan-biarawati dari Indonesia. Ini semua mau menampakkan kepada kita bahwa meskipun ada kesulitan di sana-sini dalam hidup kebersamaan kita sebagai orang beragama, tetapi ada kehidupan itu. Ya, tidak ada hidup tanpa kesulitan, tidak ada hidup tanpa tantangan. Makanya kalau dapat sedikit tantangan, jangan kita gampang menyerah. Minggu panggilan di tahun ini menjadi begitu penting untuk kita refleksikan bersama di bulan Oktober ini. Untuk melihat bahwa sekarang saatnya Indonesia sebagai salah satu negara Asia bersama dengan negara Afrika mengambil peranan penting dalam karya penginjilan. Dulu mereka dari dunia pertama yang datang ke dunia ketiga. Sekarang dunia ketiga yang datang ke dunia pertama. Di tarekat kami ada beberapa anak Indonesia, anak-anak Indonesia yang berkarya di Belgia, di Amerika, di Jepang. Mereka ini menjadi simbol kehadiran gereja yang mendunia, gereja yang peduli, gereja yang care, gereja yang tidak terbatas hanya pada suku, bangsa, bahasa, tetapi gereja yang semakin manusia, semakin melihat semua orang tanpa kecuali sebagai saudara dan saudari yang harus disapa. Tugas kita sebagai gereja pertama-tama dan terutama adalah menjadikan bumi ini menjadi semakin manusia. Bumi yang punya perasaan, bumi yang punya kepedulian. Di tengah-tengah situasi dunia di mana orang saling berperangan, saling membunuh satu sama lain, kehadiran dan pesan kita menjadi begitu penting. Pesan persaudaraan, pesan kasih dan perdamaian. Makanya bacaan Injil hari ini, Yesus mengeritik murid-muridnya yang diwakili oleh anak-anak Zebedeus yang melihat pelayanan mereka dan penyertaan mereka di dalam karya pelayanan Yesus sebagai kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh. Dan itulah yang Yesus kritik. Di dalam dunia manusiawi,
dunia yang berwajah manusia. Takhta kuasa tidak pernah untuk kepentingan diri. Takhta kuasa untuk kepentingan orang banyak. Terutama untuk mereka yang kecil, mereka yang menderita, mereka yang terpencilkan. Ketika kita memakai orang-orang kecil untuk kepentingan kuasa, disitulah kehancuran kemanusiaan itu. Makanya hari ini juga bertepatan dengan hari pelantikan Presiden Republik Indonesia yang baru. Jokowi bersama dengan menteri-menterinya meninggalkan rumah Republik Indonesia ini menjadi orang biasa kembali, walaupun sebagian dipilih untuk menjadi menteri, tetapi dia digantikan oleh seorang yang baru, Prabowo, dan juga putra dari Jokowi. Tiba pada hari ini begitu banyak intrik-intrik, begitu banyak gimmick, begitu banyak hal yang kita buat di mana kita mencederai kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Kalau kita membuka medsos, kita saling mencaci maki, saling membenarkan, saling menganggap diri yang paling benar. Dan selalu ada korban. Dan korbannya pasti orang kecil. Kita melihat dalam percaturan ini bagaimana orang-orang kecil dipakai untuk kepentingan sesaat. Bukan hanya orang kecil dipakai, agama pun dipakai untuk kepentingan politik. Makanya pada hari ini, mari kita ingat kembali bahwa entah siapapun dia yang menjadi presiden, teman kita, musuh kita, pilihan kita, atau lawan kita, dia akan dilantik hari ini menjadi presiden kita, menjadi pemimpin kita. Kita punya wakil-wakil, mari kita ngomong melalui mereka untuk menyampaikan aspirasi kita. Dan mari kita jangan menghancurkan bangsa kita ini. Di balik semua itu, karena kita tidak percaya satu terhadap yang lain. Di balik semua itu, karena kita merasa kita yang lebih bisa daripada orang lain. Inilah kesombongan itu. Kesombongan yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan hari ini. Makanya Yesus mengajak siapapun kita, apapun tugas dan peran kita, mari kita jalankan tugas kita dengan sepenuh hati. Mari kita ngubah dunia ini. Kalau Anda seorang dokter, ubahlah dunia ini menjadi satu dunia yang lebih penuh kasih. Mengingatkan dunia ini bahwa kalau kita salah akan ada penyakit. Maka mari kita jaga bersama dunia ini. Sebagai seorang pastor, sebagai seorang imam, sebagai seorang biarawan-biarawati, mari kita serukan pesan-pesan perdamaian. Mari kita kritik pesan-pesan yang menghancurkan. Mari kita menjadi suara pemersatu. Jangan hati kita, bahkan wibawa, bahkan pengaruh kita bisa digadaikan dengan uang dan politik, dengan mencalonkan orang-orang kita. Itu bukan tempatnya bagi kita biarawan-biarawati. Politik kita adalah politik perdamaian, politik kasih. Maka mari hari ini kita satukan langkah kita kembali. Mari kita nyatakan, satukan tekad kita untuk membangun suatu dunia yang bisa melihat satu sama lain sebagai saudara. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa. Dan itu tidak bisa mulai dari orang lain. Mulai dari diri saya sendiri. Diri yang mau menerima orang lain. Diri yang mau memaafkan orang lain. Diri yang mau merangkul orang lain.
diri yang mau menggenggam tangan orang lain, diri yang terbuka terhadap kritikan dan masukan. Hanya dengan demikian, kita boleh menjadi saksi kasih itu. Anda, mereka, saya, kita diutus oleh Sang Empunya kehidupan itu untuk menjadi saksi kehidupan dan untuk mendatangkan kehidupan. Kita berdoa, semoga Sang Empunya kehidupan menjauhkan dari kita segala kuasa-kuasa, segala roh-roh yang ingin menghancurkan kehidupan itu. Maka jangan biarkan diri kita dipakai untuk mematikan kehidupan dan kesempatan. Semoga Allah yang Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.